ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan mengenai topik yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu PDRB hijau atau Green Regional Domestic Product. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap apa aja sih sebenarnya PDRB hijau itu, mengapa konsep ini diperlukan, bagaimana kondisi penerapannya di Indonesia, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dan bagaimana prospek ke depannya dalam upaya mewujudkan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari. Mari kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama kita bakal membahas konsep dasar PDRB hijau dan PDRB konvensional. Jadi pertama-tama, sebelum kita memahami apa itu PDRB hijau, kita perlu memahami konsep dari PDRB itu atau Produk Domestik Regional Bruto. Jadi, PDRB itu merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, biasanya per tahun. Jadi, PDRB ini menggambarkan kapasitas ekonomi suatu wilayah, tingkat produktivitasnya, serta seberapa besar aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Namun, ada satu kelemahan penting dari PDRB konvensional yang perlu kita catat. Jadi, PDRB konvensional itu hanya menghitung output ekonomi atau nilai tambah produksi saja, tetapi ia tidak menghitung kerusakan lingkungan, pencemaran, hilangnya sumber daya alam, maupun biaya ekologis. Jadi, akibat dari itu terjadinya yang terjadi akibat aktivitas ekonomi tersebut. Dengan kata lain, jika suatu daerah mengalami peningkatan aktivitas industri seperti pertambangan atau pembangunan besar-besaran yang dapat merusak lingkungan, nilai PDRB mereka tetap bisa meningkat seolah-olah tidak ada masalah. Padahal seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi yang merusak lingkungan bukanlah pertumbuhan yang berkelanjutan. Aktivitas ekonomi yang menipiskan sumber daya alam berarti mengurangi potensi ekonomi di masa yang akan datang. Jadi, seperti kerusakan hutan, pencemaran, baik itu pencemaran udara, air, tanah, dan rusaknya ekosistem akan memberikan dampak negatif jangka panjang, baik dari sisi kualitas hidup, yaitu kualitas hidup masyarakat, hewan, tumbuhan, dan juga dari sisi biaya yang harus kita tanggung ataupun pemerintah untuk pemulihan lingkungannya kembali. Nah, disinilah konsep PDRB itu hadir. Disinilah konsep PDRB hijau itu hadir sebagai solusi. Jadi, PDRB hijau atau Green GRDP ini adalah metode untuk memperhitungkan PDRB yang lebih komprehensif karena memasukkan faktor lingkungan hidup, termasuk degradasi sumber daya alam, pencemaran, dan biaya pemulihan lingkungan. Dengan adanya perhitungan tersebut, kita bisa lihat gambaran ekonomi suatu daerah itu secara lebih realistis. Jadi, apakah pertumbuhan yang terjadi benar-benar sehat dan berkelanjutan? Atau hanya sekedar pertumbuhan semu yang menutupi kerusakan lingkungan yang serius? Jadi, PDRB hijau memberikan kita perspektif baru yang bahkan membangun itu bukan hanya soal angka dan output, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya kita bakal bahas mengenai latar belakang munculnya PDRB hijau tadi. Jadi, konsep ini tuh lahir karena banyak negara menyadari bahwa indikator ekonomi konvensional tidak lagi mampu menggambar kualitas pembangunan yang sebenarnya. Karena seiring semakin parahnya kerusakan lingkungan di berbagai belahan dunia, mulai dari deforestasi dan pencemaran laut, krisis air, hingga perubahan iklim, jadi para ekonom itu membuat kebijakan
geografisnya masih sangat luas, lautnya yang kaya, serta sumber daya alamnya juga melimpah, tentunya memiliki ketergantungan yang besar terhadap alamnya begitu. Jadi sektor-sektor seperti pertambangan, perikanan, pertanian, kehutanan itu berkontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional kita. Akan tetapi eksploitasi yang berlebihan dan tidak terkontrol juga dapat menyebabkan kerugian besar yang tidak tercermin dalam PDRB konvensional begitu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan PDRB hijau ini sebagai instrumen untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang benar-benar bisa berkelanjutan, serta konsep ini juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, khususnya tujuan nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta tujuan yang nomor 13 tentang aksi terhadap perubahan iklim. Yang selanjutnya kita bakal bahas cara menghitung PDRB hijau. Lalu bagaimana sebenarnya PDRB hijau ini kita hitung? Jadi secara garis besarnya PDRB hijau ini tetap menggunakan komponen perhitungan PDRB konvensional, tetapi ditambahkan beberapa faktor koreksi yang berkaitan dengan lingkungan hidup begitu. Jadi ada 3 komponen utama dalam perhitungan PDRB hijau ini. Yang pertama yaitu deplesi sumber daya alam. Jadi deplesi berarti berkurangnya nilai ekonomi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga mineral. Jadi ketika suatu daerah mengekstraksi sumber daya alam, sebenarnya daerah tersebut kehilangan aset yang sangat berharga nilainya, sangat besar nilainya begitu. Jadi mereka nilai kehilangan ini harus dikurangkan dari PDRB hijau. Dan yang kedua yaitu degradasi lingkungan. Jadi degradasi lingkungan ini mencakup pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, serta kerusakan ekosistem. Jadi hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan lingkungan, itu semuanya memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung. Misalnya biaya kesehatan akibat pencemaran udara atau biaya pemulihan sungai yang rusak. Dan yang ketiga yaitu biaya rehabilitas lingkungan. Jadi setiap kerusakan lingkungan pastinya memiliki biaya pemulihan, seperti reboisasi, pembersihan limbah, atau restorasi hutan bakau begitu kan. Jadi biaya ini juga dikurangkan dalam perhitungan PDRB hijau. Hasil akhirnya adalah angka PDRB bersih dan yang menggambarkan nilai ekonomi yang benar-benar bersih dari biaya lingkungan, sehingga lebih akurat mencerminkan kualitas pembangunan. Dan yang kita bahas selanjutnya yaitu mengenai kondisi penerapan PDRB hijau di Indonesia. Jadi penerapan PDRB hijau di Indonesia itu merupakan proses bertahap yang saat ini masih berkembang. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai menghitung neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup atau NSDALH sebagai dasar penyusunan PDRB hijau. Jadi menurut beberapa studi, nilai PDRB hijau ini di Indonesia secara nasionalnya masih diperkirakan baru mencapai sekitar 70-75% dari PDRB konvensional. Jadi artinya sekitar 25-30% aktivitas ekonomi kita menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan dalam bentuk penurunan nilai sumber daya alam dan kerusakan ekologisnya gitu kan. Nah, misalnya sektor-sektor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan PDRB hijau itu apa aja sih? Jadi beberapa sektor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan PDRB hijau antara lain seperti pertambangan. Nah, kenapa pertambangan ini termasuk salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan PDRB hijau?
besar karena ia dapat mencemari udara, apalagi seperti di kota-kota besar begitu kan, seperti di Jakarta yang sudah padat penduduk, pastinya juga transportasinya lebih banyak. Dan ada juga pertanian intensif. Jadi pertanian intensif ini juga menyebabkan kerusakan tanah dan penggunaan pestisida. Selanjutnya yaitu ada namanya deforestasi. Deforestasi ini terutamanya di Kalimantan ya teman-teman, seperti juga ada di Pulau Sumatera dan Papua juga begitu. Nah, meskipun penerapannya masih belum rata di beberapa daerah dan di seluruh daerah Indonesia terutamanya, jadi beberapa provinsi sudah mulai mengembangkan PDRB hijau ini sebagai bahan perumusan kebijakan regionalnya. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai tantangan dalam implementasi PDRB hijau ini. Jadi meskipun konsepnya sangat penting, ada sejumlah tantangan dalam penerapan PDRB hijau ini di Indonesia. Yang pertama itu minimnya data dan sistem informasi lingkungan. Karena data lingkungan seperti tingkat pencemaran, nilai keanekaragaman hayati, atau nilai kerusakan ekosistemnya masih sulit diperoleh di banyak daerah. Padahal data-data yang akurat sangat penting untuk menghitung PDRB hijau tadi. Dan yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusianya. Jadi penghitungan PDRB hijau ini membutuhkan tenaga ahli statistik, ekonom, dan juga ahli lingkungan. Jadi tidak semua daerah memiliki kapasitas teknis dalam melakukan perhitungan kompleks ini. Dan yang ketiga ada resistensi dari pelaku ekonominya. Jadi beberapa pelaku industri mungkin tidak menyukai perhitungan PDRB hijau ini karena dapat menurunkan citra kontribusi ekonomi mereka. Industri-industri yang menghasilkan polusi atau pencemaran lingkungan yang lainnya itu akan terlihat buruk dari perspektif PDRB hijau ini. Selanjutnya yaitu kurangnya komitmen pemerintah daerahnya. Jadi tidak semua kepala daerah itu memahami pentingnya pembangunan yang berkelanjutan karena banyak yang masih terfokus pada target pertumbuhan ekonomi jangka pendek saja. Dan selanjutnya yaitu belum adanya regulasi yang kuat karena saat ini PDRB hijau masih bersifat rekomendatif dan belum menjadi indikator wajib dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai manfaat PDRB hijau bagi pembangunan di Indonesia. Nah, jika diterapkan secara menyeluruh, PDRB hijau membawa banyak manfaat yang sangat penting bagi kita, bagi lingkungan. Ya mungkin diantaranya itu mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan. Karena dengan mengetahui nilai kerusakan lingkungan, pemerintahnya pasti bisa membuat kebijakan yang lebih proporsional lagi antara ekonomi dan juga lingkungannya. Nah, yang kedua, kita bisa mengurangi risiko bencana dan kerusakan ekosistem. Jadi, pembangunan yang memperhitungkan lingkungan akan mengurangi risiko banjir, kekeringan, dan bencana ekologis lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena lingkungan yang bersih dan berkualitas, udara yang lebih baik, air yang lebih aman, dan kesehatan masyarakat yang meningkat, tentunya itu investasi untuk kita semua. Dan yang selanjutnya yaitu menarik investasi berkelanjutan. Karena banyak investor global kini tuh lebih memilih daerah yang memiliki komitmen terhadap green economy tadi. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga ketahanan sumber daya alam jangka panjang. Karena dengan mengetahui tingkat deplesi sumber daya, pemerintahnya pasti bisa merencanakan penggunaan sumber daya alamnya secara lebih bijak. Dan mungkin agar teman-teman bisa lebih paham, di sini saya beri contoh studi kasus penerapan PDRB hijau ini. Jadi, misalnya di Indonesia sebenarnya itu sudah memiliki beberapa contoh nyata bagaimana pendekatan PDRB hijau menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Misalnya nih, restorasi gambut. Jadi, yang dilakukan di Sumatera, di Kalimantan, berdampak pada penurunan kebakaran hutan. Jika kerusakan gambut dihitung dalam PDRB hijau, kita akan melihat betapa besarnya kerugian ekonomi dari kebakaran tersebut.
Nah, ada lagi rehabilitas hutan mangrove. Nah, di Jawa, di Bali, bahkan di Sibolga juga sudah ada, menunjukkan bahwa menjaga ekosistem pesisir itu jauh lebih murah dibandingkan memperbaiki kerusakan akibat abrasi. Contoh-contoh ini mungkin menunjukkan bahwa investasi dalam lingkungan adalah investasi ekonomi yang sangat berharga, bukan hanya seperti PDRB konvensional tadi. Nah, selanjutnya kita bakal bahas PDRB hijau ini dan masa depan ekonomi Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki visi sebagai negara maju pada tahun 2045. Jadi, untuk mencapai tujuan ini, tentunya pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi sesaat. Jadi, kita harus memastikan bahwa pembangunan kita itu tidak merusak fondasi lingkungan hidup. Nah, jadi PDRB hijau ini berperan sebagai kompas yang menuntun kita untuk mencapai tujuan kita tadi, menuju pembangunan yang lebih seimbang dan juga lebih berkelanjutan nantinya. Jadi, jika diterapkan dengan baik, pastinya Indonesia mampu menjadi negara yang tidak hanya kaya secara ekonomi, tetapi juga menjadi pusat keberlanjutan dunia. Mungkin demikian penjelasan lengkap tentang PDRB hijau. Kita telah mempelajari konsep dasar, alasan mengapa PDRB hijau ini diperlukan, bagaimana cara memperhitungkannya, kondisi penerapannya di Indonesia tadi, dan tantangan dan manfaatnya juga bagi pembangunan nasional serta bagi kita makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi kesimpulannya, PDRB hijau itu merupakan langkah penting menuju pembangunan yang adil, sehat, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menghitung apa yang kita hasilkan, tetapi juga memahami apa yang kita korbankan dari sisi lingkungan. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan kita.